Riap ma hita jongjong ibagas goran ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dinapasing sito palangit pakon tanaon. Amin. Jehovah namambayan hapitor anjaha napasitongkon uhum bani halak nahonadurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus si paluah jana si hop-hop hanami. Dumma manaron ham halani kakurangan apa hagalukan nami jolma pardusaun. Pahap kon hamma kubagas uhur nami ganupan. Naharga hanami ilobemu. Rajai hamma hanami asesitong parsumbahon nami. Marhitehon niai lambin margugu hanami loman dopakon bagai-bagai ni parlajuan apa sitaronon sadoka iduniaon opehanami. Amin. Hundul makuria mandoding mahita. Mandoding ita humbani haleluya nomor 404 ayat sada pakon 2. Riap ma hita jongjong martonggo mahita sopat kon hita ma dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami paridup ni uhur hubani jolma pardosa. Dumay bereon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma anjaha manaron hahirion pakon haduyukon. Palamate tarsilang lau makop-kop hanami anjaha mulak manggulu. Naik punaguri atas law mga piti hanami. Tapi gatilang iahap kon hanami bagdal ni pangkop-kop muin ben nami. Diyan hagati seng ihargahon hanami in baniguluh nami. Haganupanin in mapakorhon ni gijang niuhur. Hapung jana hurang ni pangarusyon nami. On pero hanami hubamu man sapot kondo sa nami.
sepalumbang hamma uhurmu, sasap hamma dosa nami, parguguhi hamma hanami lau manangihon hatamu, aselambin idida, ia hapkon, jana ia rusi hanami, nadup ihopkop ham do hanami. Ajari hamma hanami, asibuto hanami matarima kasih marhitehun niuhur, hata apa pambayanan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namioni bagas goran ni anakmu Yesus Kristus, sipa luah hanami. Amin. Tangar hitama hatani dibata bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Ia namak kaholongi hita, anjahana paluahkon hita kumbani dosa tamar hite darohni, naman jadikon hita gabi harajaon hamalimon bani nebata bapani. Hasangapon ma bani nebata ibabu. Amin. Hundul makuria mandoding mahita. Mandodong hita humbani haleluya nomor 237 ayat sada pakon opat. Riap ma hita jongjong. Saksion hita ma haporsayon tain, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogo na sotarimbang, na manup palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indu Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sangganape hariaban, marhinte iton di napasing, na manaron na parangit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate ajaitano, turun naguritur, mula manggulu bani namate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anjahun dulu siamun yang bapa-bapa, pargogon na sotarimbangin, kunjema yang mengira, lau membumi ala menggulu, pakon hedom mate.
Aku percaya bani tundi napasing, bani kuria persara napasingin, persauran ni segala napasingin, bani asapan ni dosa, bani parkuan ni akula, pakon bani haguluhan sadokan ni dokani. Amin. Kundul makuria mandoding hita. Paimai tangar hita hatani Tuhan, puji hita ma Tuhan ta humbani haleluya nomor 458 ayat sada pakon 2. Martonggo mahita. Bapa ni surga, terima kasih sombah nami bamu alani holong pakon hidup ni hurmudo Tuhan. Na tetap man ramot kon haganupan pargoluhan nami. Dasubani nuan boy ipuji ipasangap hanami goranmu nama pasingin. Nagabitan dan ni malas ni uhur nami. Sonehoma Tuhan bani sihol ni uhur nami. Ay malau manjalo hatamu Bapa bohal ni hagoluhan nami. Pasu-pasuham hanami on Tuhan. Marhite kuasamu boy ijalo hanami hatamu in. Sonehoma boy ihagoluh kon hanami. Gabi buah nama dia. Di tongah-tongah ni hagoluhan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Ijalohan nami ma hatamu in. Amen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan disapa oleh Tuhan dalam kitab Heber 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Atau kitab Ibrani pasalnya yang kelima ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya dalam bahasa Simalungun. Demikianlah firman Tuhan. Sonaido homa Kristus in, seng ia pasangap dirini, gabe situa ni malin, tapi nebatado, nadop makatahon hubani, anakku doho, sadari ondo ho hu tubuhko. Bani ianan nalikan homa ihatahon do, malim doho rosi sadokah ni dokahni,
mangihut kon ordeni si Melkisedek. Sanggah jolma ia igalangkon do pangindoan ni apa elek-elek ni marhasoman doruh bagal apa iluh hubani naboi paluah konsi humbani hamatea anjaha itangihon do iya gabi maluah humbani habiaran ai agepe anak iya iguru hondo pambalosion marhite na tinaron ni ai anjah dop gabe gokan dear iya jadi bona ni haluahon si sadokah ni do iya bani haganup namam balosisi igoran na ibata do iya malib mangihut kon ordeni si Melkisedek. Amen si barjaima dasni horas bataganupan salam. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang diperlihatkan oleh penulis kitab Ibrani tentang Tuhan, ya, tentang kebenaran, tentang keselamatan, yang dimana kitab Ibrani menjelaskan secara rinci tentang siapa itu keselamatan, yaitu Kristus Yesus. Tentang bagaimana Kristus boleh diperkenalkan oleh Tuhan sebagai seorang imam besar. Ya. Kalau berbicara tentang imam berarti berbicara tentang pribadi personal yang berbicara tentang Tuhan. Dan Yesus sendiri adalah seorang tokoh pribadi yang berbicara tentang Tuhan. Tentunya bukanlah menjadi sesuatu yang kita sangsikan kembali, tetapi menjadi sesuatu yang harus kita aminkan berulang-ulang kali tentang Yesus Kristus adalah keselamatan. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam pemahaman, dalam iman tentang Kristus sebagai keselamatan, maka yang harus kita lakukan adalah boleh menggapai Tuhan ataupun menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkait tentang penolong, maka saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita baginya, kita akan terus menjalin hubungan yang baik dengan Sang Penolong. Kalau kita berpikir tentang seseorang itu mampu memberikan pertolongan bagi kita, maka kita tidak akan pernah sama sekali membiarkan ada sedikit waktu pun untuk kita tidak menjalin komunikasi dengannya. Anak-anak yang sekolah daring dari rumah, karena dia berpikir tentang mama atau papanya yang bisa menolongnya, maka setiap waktu dia membangun komunikasi, "Ma, link Zoom-nya kok belum bisa dibuka ya? Ma, kok waiting-nya lama sekali ya? Pak, kok gurunya belum konfirmasi juga ya?" Dan lain sebagainya, sampai hal yang dia butuhkan itu boleh terlihat dengan jelas. Baru dia akan berkata, "Makasih ya Ma, makasih Pak, sudah masuk dalam link-nya." Ibrani mau mengatakan tentang Yesus sebagai keselamatan bukan dari Yesusnya sendiri, tetapi Yesus sebagai keselamatan itu adalah sebuah ikrar penyampaian yang langsung disampaikan oleh Tuhan kepada semua orang. Disebutkan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sehingga apa yang menjadi keraguan bagi kita saat Tuhan mengikrarkan Yesus sebagai keselamatan, saat Yesus melakukan kehidupannya, memperlihatkan kehidupannya, mempertontonkan kehidupannya sebagai keselamatan, dan kita sebagai orang yang sudah melihat Bapa, yang sudah melihat Yesus, masih ragu terhadap keselamatan itu. Pertanyaannya, siapa yang salah?
Tuhankah yang salah? Tidak, Tuhan tidak mungkin bohong. Yesuskah yang salah? Tidak, dia sudah buktikan kalau dia memang adalah imam yang besar, yang hari ke hari, waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia terus memproklamirkan tentang keselamatan itu. Terus kalau ada yang ragu, siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau hari ini masih ada orang yang ragu Yesus itu adalah satu-satunya keselamatan, dia adalah pokok keselamatan, itu siapa yang salah? Tentu manusia itu. Saat saya ragu Yesus itu bukan keselamatan, saat saya ragu Yesus itu adalah keselamatan, maka yang salah itu adalah Rolandi. Kenapa dia tidak percaya kepada apa yang disebutkan oleh Tuhan? Kenapa dia tidak bisa mengimani terhadap apa yang Yesus sudah lakukan dari hari ke hari, tempat ke tempat, dari sisi yang satu ke sisi yang lain? Terus masih ragu. Sekali lagi, yang salah kitanya. Atau bolehkah saya katakan lebih ekstrim lagi, ini bukan persoalan salah. Setabi Bani Nasyam, maafkan saya kalau katakan hal ini, siapa yang bodoh di sini? Manusianya yang bodoh, sayanya yang bodoh kalau saya ragu, kitanya yang bodoh kalau kita yang ragu. Sehingga kitab Ibrani ingin mengingatkan kita kembali, kitab Ibrani ingin mengajarkan kita kembali, kitab Ibrani ingin memastikan bagi kita kembali tentang Yesus itu adalah satu-satunya keselamatan, tentang Yesus itu adalah pokok keselamatan, tentang Yesus yang tidak lagi perlu saya dan Bapak Ibu saudara-saudari ragukan lagi kalau ia adalah keselamatan. Terus apa ekspresi yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak ragu terhadap Yesus satu-satunya keselamatan, dia adalah pokok keselamatan, dia adalah jalan keselamatan, maka ekspresi-ekspresi kehidupan yang kita eksplor dalam kehidupan kita bukanlah kehidupan yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan rasa pesimis. Enggak. Itu bukan bagian kita. Itu bukan bagian orang yang sudah kenal Tuhan. Itu bukan bagian orang yang sudah kenal Kristus sebagai jalan keselamatan. Kalau dalam hidup kita masih ada ketakutan, dalam hidup kita masih ada rasa keraguan, dalam hidup kita masih ada rasa pesimisme, sekali lagi, maafkan saya kalau saya mau katakan, kita bukan hanya menjadi orang yang salah, tapi kita menjadi orang yang setabi Bani Nasyam, bodoh. Ya, kita tidak perlu kecewa dengan kata-kata itu, tidak. Kita tidak perlu merasa, gimana ini? Nggak perlu. Tapi dengan sadar mau kita akui, ya memang itulah. Karena kenapa kita harus masih ragu? Kenapa ekspresi kehidupan kita yang kita eksplor, yang kita perlihatkan, yang kita pertontonkan, ada takut, ada khawatir, ada ragu, ada pesimisme? Apa yang harus membuat kita takut? Toh keselamatan itu sudah Tuhan pastikan menjadi milik kita. Apa yang harus membuat kita pesimis? Toh kepastian tentang keselamatan itu baik di sorga baik di bumi ini sudah dipastikan bagi kita. Bahkan ayat-ayat berikutnya menyebutkan Yesus itu saat dia menjadi manusia, walaupun dia menjadi anak, dia berdoa dengan menangis, dengan ratap tangis, dengan keluhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya dia diselamatkan dari maut itu. Tetapi maut itu tidak lalu daripada Yesus. Tetapi saat maut itu menghampiri Yesus, Yesus tidak lagi hidup di dalam ketakutannya. Dia anak. Ada maut yang akan menghampiri. Maut itu tidak berlalu dari hidupnya. Tetapi yang hebat adalah saat maut itu datang menghampiri Yesus, Yesus tidak mengalami ketakutan dalam menjalaninya. Ada berbagai
berbagai banyak persoalan kehidupan yang silih berganti boleh menghampiri kehidupan kita. It's okay persoalan itu tidak bisa lalu dari hidup kita. It's okay maut itu tidak bisa pergi dari kehidupan kita. Tapi sama halnya seperti Yesus. Sekali lagi, sama halnya seperti Yesus. Ia tidak mengalami ketakutan terhadap maut, derita yang menghampiri kehidupannya. Tapi apa? Ia dimampukan untuk melewati badai maut itu, penderitaan itu. Supaya apa? Supaya ia mencapai kesempurnaannya. Ya. Agar kita akhirnya mencapai titik sukacita, ucapan syukur, luapan syukur dalam kehidupan kita, maka di sanalah letaknya. Saat kita melihat sebenarnya kita tidak mampu, saat kita melihat sebenarnya kita tidak bisa, saat kita melihat sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saat-saat itu ternyata kita bisa melakukan sesuatu. Saya rasa tidak ada lagi ekspresi yang lebih hebat lagi selain luapan syukur yang melompat-lompat dalam kehidupan kita. Dan saya boleh pastikan semua kita pernah mengalami hal itu. Saya pernah mengalami hal itu. Bapak Ibu pasti pernah mengalami hal itu. Saat merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ternyata kita bisa berbuat sesuatu. Kita akan bercerita dari satu orang ke orang yang lain. Kita akan bercerita dari satu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa, Tuhan memberkati kehidupanku. Kupikir dulu saat di titik ini, titikku yang paling lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya aku akan menjadi lemah. Ternyata enggak. Tuhan tolong, katanya. Iya ya, Tuhan tolong. Maka Yesus berhasil menjadi puncak kesempurnaannya, menjadi pokok keselamatan. Karena saat dia melewati maut itu, saat Yesus melewati derita itu, dia mati di atas kayu salib. Di sanalah letaknya dipastikan bagi kita dosa-dosa manusia diampuni di alam maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit ke surga, memastikan juga tempat bagi kita semua. Oleh karena itu, apalagi yang harus kita ragukan? Apalagi yang harus kita takutkan dalam kehidupan kita? Maka mari explore ekspresi-ekspresi iman yang menunjukkan saya, yang menunjukkan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah memastikan keselamatan satu-satunya dari Yesus itu adalah milik kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, pastikan bagi kita hari ini dalam setiap persoalan penderitaan yang kita alami, tentu saja itu tidak akan pergi lalu begitu saja. Tapi mari kita pastikan yang kedua, kita dimampukan untuk menjadi hebat, menyelesaikan setiap persoalan, penderitaan, maut sekalipun dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses kehidupan kita yang menerjang setiap maut, yang melewati setiap badai kehidupan, yang menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Itu bukan berarti lewat begitu saja, enggak. Yang ketiga, itu dipastikan untuk membuat saya, untuk membuat Bapak Ibu, untuk membuat saudara-saudari sekalian memiliki lompatan syukur yang meluap-luap di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena saat kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di sana kita bisa melihat, kita bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, mari hari ini di Minggu Judika, ya, tanggal 21 Maret 2021, kita memang memperlihatkan bahasa Tuhan Yesus, ia dipanggil
menjadi imam besar oleh Allah. Bagi siapa? Bagi kita semua. Sehingga apapun yang akan kita alami hari demi hari, apapun yang akan kita lakukan dari waktu ke waktu, pastikan dalam diri kita, ekspresi hidup kita tidak lagi dalam rasa pesimis dan ketakutan, tapi ekspresi hidup kita menantang dunia ini, kita menantang zaman ini, karena kita sudah punya kekuatan yang hebat. Kita punya Kristus Yesus sebagai imam besar di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur atas berkat kasih Tuhan yang luar biasa, yang memastikan kami melalui kitab Ibrani tentang Kristus Yesus yang adalah imam besar, yang tidak hanya menjadi cerita di masa lalu, hadir menjadi keselamatan bagi mereka dan kami, tapi menjadi sebuah sejarah yang menorehkan iman percaya yang luar biasa bagi kami. Sehingga seharusnya ekspresi-ekspresi yang harus kami perlihatkan dari waktu ke waktu bukanlah ekspresi ketakutan, tapi ekspresi-ekspresi kami sebagai jemaat Tuhan, jemaat GKPS Klender adalah ekspresi yang terus memperlihatkan tentang keberanian kami untuk menantang zaman ini. Bukan karena kehebatan kami dan kemampuan kami, tapi karena keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, keselamatan yang sudah Yesus berikan bagi kami umat-umat Tuhan, sehingga hari ini tidak ada satu ketakutan apapun yang boleh melanda kehidupan kami. Kami mau katakan kami menantang zaman ini, karena Yesus Kristus memastikan keselamatan bagi kami baik di dunia ini melalui pengampunan dosa. Tuhan kalahkan di alam maut. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, mempersiapkan juga tempat bagi kami di sorga nantinya. Sehingga keselamatan itu bukan hanya berbicara tentang surga nantinya, tetapi keselamatan itu berbicara saat ini bagi kami sebagai umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat kesayangan Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat GKPS Klender. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Ibrani, kitab Ibrani ini tidak menjadi firman yang sia-sia, tapi firman yang mengokohkan iman percaya kami, untuk tak kami kembali menjadi orang-orang yang salah, untuk tak membuat kami kembali menjadi orang-orang yang bodoh, tapi kami menjadi orang-orang yang cerdas secara iman. Karena kami tidak akan pernah lagi lupa kalau Yesus adalah keselamatan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, jemaat GKPS Klender, sehingga apa yang kami boleh lakukan dalam tugas panggilan kami, apa yang boleh kami perbuat dalam panggilan Tuhan, pilihan Tuhan bagi kami, baik itu di tengah-tengah gereja ini, baik itu di tengah-tengah pekerjaan kami, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, baik itu di tengah-tengah segala kehidupan kami, baik dari anak-anak sekolah minggu, remaja, nama poso, bapak inang, lansia. Kami ini adalah umat pilihan Tuhan yang tidak akan lagi pernah ragu tentang kebaikan Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa untuk hadir-Mu bagi kami, dan izinkan kami jemaat Tuhan GKPS Klender untuk kami juga hadir bagi Tuhan dalam persekutuan-persekutuan kami, ucapan syukur kami, puji-pujian kami, hormat sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan izinkan kami untuk terus boleh memproklamirkan melalui setiap sikap hidup kami tentang Yesus adalah keselamatan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paimai patupu hita galanganta, tangar hita malobe hatani nebata nagabe onjolan bata lo manggalang. Ay manatar surat bani Hebir bindu 10 ayat 10. Mambahin nama dear apa namar si bere-bere ulang ma halupahon na siamay.
ai galangan nasonai do iharusuhkon nai bata. Sonari patupuhita ma galanganta. Manudung hita humbani haleluya nomor 340 sia ayat sada. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mengondoskan galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janana unja huben nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami jana ipasu pasu ham horja nami. Das hubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur roh doha nami mengondoskan buah ni horja. Nadok pinasu pasu muin. Gabe galangan hatari makasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sejalo hamma galangan nami on. Bahen hasangapon ni goranmu. Jana mambahen lambin marhatari dahan harajanmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hammat tonggo nami on. Amen. Wondoskon bani Yesus. Hamba panami na inagoriatas saya napapasing magoranmu, saya roh maharazonmu, saya saut maharosu ni uhurmu inagori tonga on songon na inagoriatas. Bere hamba ben nami sadiron hagoluhan hari-hari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami, ulang hanami bobay hamhu parlazoan, palu hamba hanami, humbani pangaku.
jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata maham, isondangkon Tuhan nai bata mabohini hubamu, jana maidop ma uhurni mangidaham, idop pakon Tuhan nai bata mabohini hubamu, jana ipasorap madameni, bani tonduimu. Amen. Shalom buat kita semua. Kami pelayan ibadah Minggu 21 Maret 2021 mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan kalau pada sampai hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Semoga pelayanan ini boleh berjalan terus dan kami pelayan, majelis dan tim multimedia serta juga tim gugus tugas boleh tetap dalam kondisi sehat sehingga pelayanan rekaman selanjutnya boleh berjalan dengan lancar. Mohon dukungan doa untuk jemaat semua. Kalau ada rencana kita untuk ibadah langsung live secara streaming, semoga rencana ini boleh segera terlaksana dan kita pelayanan rekaman boleh berjalan dengan baik dan resiko untuk terpapar semakin kecil kalau kita melakukan secara live streaming. Demikian yang boleh kami sampaikan secara mewakili jemaat. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Rolandi Sitomorang, sebagai parambilan atau pembawa firman pada hari ini. Demikian juga untuk liturgis, Bapak Situa Fernando Sidebang, pemimpin pujian, Bapak Samas Juan Situkir, demikian juga singers, Kakak Dora Simatupang dan Kakak Vianti Boru Purba. Demikian juga untuk pemusik kami, Bapak Situa Juldin and Saragi. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati, semoga kita tetap sehat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.